Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya? Ibu harap semuanya sehat-sehat semua ya. Nah, kita mau memulai chapel. Siapkan hatinya, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, mau memulai ibadah kami Tuhan. Berikan kami hati yang bersukacita, hingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Oke, kita mau ngangkat pujian. Dari terbit matahari. Oke, tahu ya semuanya? Semuanya ikut bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya. Bersoraklah, haleluya. Haleluya. Bersoraklah, bersoraklah, haleluya. Bersoraklah, haleluya. 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 Oke, kita mau masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama
kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih karunia masih Kau limpahkan hingga saat ini ya Bapa, sehingga kami bisa datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami ya Bapa untuk memahami isi firman-Mu hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman yang menyapa kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Ayat ke-21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan karena hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lainnya sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Firman hari ini menceritakan tentang hamba yang jahat di mana dia tidak mampu mengampuni hamba lainnya. Di cerita ini diceritakan bahwa ada seorang hamba yang memiliki hutang kepada raja 10.000 talenta. Saat raja menginginkan kembali uangnya dikembalikan, si hamba tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan raja berkata, lalu jualah istri dan anakmu. Tetapi hamba memohon kepada raja untuk memberikan waktu dan kesempatan sekali lagi. Dan raja berbelas kasihan kepada hamba besar sehingga hutangnya itu boleh dibebaskan. Jadi hamba itu tidak perlu membayar hutang lagi. Dan hamba itu sangat senang hingga dia keluar dari istana raja. Di perjalanan pulang, hamba itu bertemu dengan temannya yang lain, di mana teman yang lain itu punya hutang sebesar 100 dinar. Si hamba ini meminta kembali uang yang telah dipinjamkan, tetapi si hamba kecil tidak punya uang. Dan hamba yang lainnya atau teman lainnya itu meminta waktu kesempatan sekali lagi agar bisa membayarkannya. Tetapi hamba orang besar itu tidak mau memberi belas kasihan, tidak memiliki belas kasihan sehingga dia tidak mau memberikan waktu lagi kepada temannya itu, sehingga temannya itu dimasukkan ke dalam penjara. Di tempat kejadian itu ada teman-temannya lainnya yang melihat kejadian tersebut. Kejadian tersebut lalu dilaporkan kepada raja, dan raja marah mendengar cerita tersebut karena si hamba saja sudah dibebaskan hutangnya sebesar 10.000. Kenapa dia tidak mau membebaskan temannya yang hanya berhutang 100 dinar? Dari kejadian itu, raja memutuskan untuk menghukum hamba yang berhutang besar itu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengambil kesimpulan cerita ini, di mana kita
yang sudah sering diampuni oleh Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni. Kita tidak boleh dari cerita tersebut. Perumpamaan menghapuskan hutang di sini adalah mengampuni dosa, di mana Tuhan saja sudah mengampuni dosa kita, maka kita juga harus bisa mengampuni dosa atau kesalahan orang lain. Misalnya kita kita kesal atau berantem sama kakak atau adik, kita nggak boleh menyimpan kebencian di hati kita, tetapi kita harus belajar untuk mengampuni, dimana kita saja yang mempunyai banyak kesalahan. Setiap hari kita melakukan kesalahan, Bapa kita yang di surga mampu mengampuni kesalahan kita. Begitu juga orang tua kita, apapun kesalahan kita juga tetap diampuni, diberi kesempatan lagi. Dan kita juga harus berbuat demikian terhadap orang lainnya, dimana kita harus banyak bahwa kotak pengampunan kita tuh harus tebal. Kita nggak boleh merasa aku udah selalu mengampuni orang-orang, aku nggak mau ngampuni lagi sekarang. Kita nggak boleh kayak gitu, karena kita saja sudah ditebus dan sudah diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah mengatakan aku nggak mau ngampunin anak-anakku yang ini lagi, aku udah sering ngampunin mereka. Nah, Tuhan juga tidak berkata demikian. Kita juga bisa mengampuni, maka beban di hati kita itu akan lebih ringan. Kenapa? Kalau kita merasa gak suka atau benci sama orang, pasti kita yang kesel sendiri, kayak ngeliat orang lain, kesel banget ada dia, padahal dia aja gak ngerasa apa-apa ke kita. Nah, maka dari itu, agar kita tidak merasa terbebani oleh rasa benci kita harus belajar mengampuni. Kita harus mengampuni orang yang bersalah. Nah, dari rasa kita yang sering mengampuni, kita akan merasa tenang dan damai, sehingga kita bisa selalu tersenyum setiap harinya. Maka dari itu, anak-anak harus belajar memaafkan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memaafkan kita. Sekian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa, tetapi sebelumnya kita mau angkat satu ucapan syukur kita buat Tuhan. Kita mau bernyanyi Ku Bersyukur. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, berikan kami kepintaran, kecerdasan yang berasal daripada-Mu Tuhan, berikan kami juga kesehatan Tuhan, buat orang tua kami, buat guru-guru, buat semua orang yang kami kasihi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau memulai belajar kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, hingga apa yang diajarkan oleh guru Tuhan kami boleh mengerti Tuhan. Berikan kami selalu semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.